Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Widya dengan NPM A1A025052. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Yang pertama, apa itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang membahas dasar, tujuan, nilai, metode, dan hakikat pendidikan. Filsafat sebagai pendidikan digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti apa tujuan pendidikan, bagaimana cara manusia memperoleh pengetahuan, nilai apa yang harus ditanamkan dalam pendidikan, bagaimana peran guru dan peserta didik. Filsafat pendidikan menjadi landasan dalam menentukan sistem pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, hingga arah pembentukan karakter peserta didik. Ada 4 aliran besar yang biasanya menjadi rujukan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, perennialisme, yaitu berfokus pada nilai-nilai abadi dan kebenaran universal. Kurikulum biasanya berisi grid box dan pengetahuan yang sudah teruji oleh waktu. Yang kedua, esensialisme, yaitu menekankan pada penguasaan materi inti, membaca, menulis, berhitung, dan disiplin. Guru adalah otoritas utama di kelas. Yang ketiga, progresivisme, tokoh John Dewey. Pendidikan harus berpusat pada siswa, berbasis pengalaman dan relevan dengan kehidupan nyata, atau learning by doing. Yang terakhir, eksistensialisme, yaitu menekankan kebebasan individu. Pendidikan bertujuan membantu siswa menemukan makna hidup dan identitas diri mereka sendiri. Selanjutnya, fundamental filsafat. Ada 3 pilar. Yang pertama, ontologi. Ontologi menanyakan apa hakikat dari realitas yang diajarkan. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi menanyakan bagaimana cara mendapatkan pengetahuan, apakah melalui ceramah, observasi, atau penemuan. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu menanyakan nilai atau etika apa yang ingin ditanamkan pada peserta didik. Selanjutnya yaitu teori manajemen pendidikan. Teori manajemen pendidikan adalah kumpulan konsep, prinsip, dan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi seluruh sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Teori ini menjadi landasan berpikir bagi para pendidik dan pemimpin pendidikan dalam mengambil keputusan, menyusun kebijakan, dan memecahkan masalah dalam organisasi pendidikan. Dengan memahami teori manajemen pendidikan, lembaga pendidikan dapat dikelola secara terarah, sistematis, dan adaptif terhadap perubahan untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Pertama, ada fungsi-fungsi manajemen atau POAC. Untuk mengelola sekolah atau lembaga pendidikan, teori klasik George R. Terry sering digunakan. Yang pertama, planning atau perencanaan, yaitu menentukan visi, misi, dan strategi jangka panjang sekolah. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian, yaitu pembagian tugas, siapa mengajar siapa yang mengelola sarana prasarana. Yang ketiga, actuating atau penggerakan, memotivasi guru dan staf agar bekerja sesuai rencana. Yang keempat, controlling atau pengawasan, yaitu mengevaluasi apakah tujuan pendidikan sudah tercapai, misal melalui akreditasi atau ujian. Selanjutnya, evolusi manajemen sekolah. Seiring perkembangan zaman, manajemen pendidikan juga berevolusi. Yang pertama, teori manajemen ilmiah, fokus pada efisiensi teknis dan prosedur kerja yang standar. Yang kedua, teori hubungan manusia, itu menekankan bahwa produktivitas sekolah sangat bergantung pada kesejahteraan mental dan hubungan sosial antar guru atau staf. Yang ketiga, manajemen berbasis sekolah atau MBS, memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber dayanya sendiri agar lebih relevan dengan kebutuhan lokal. Selanjutnya adalah hubungan antara filsafat dan manajemen. Filsafat dan manajemen tidak bisa dipisahkan. Berikut adalah keterkaitannya. Yang pertama, visi dan misi. Visi sekolah adalah pernyataan filosofis. Manajemen bertugas menurunkan visi tersebut ke dalam langkah-langkah konkret. Yang kedua, kepemimpinan. Gaya kepemimpinan seorang kepala sekolah biasanya dipengaruhi filsafat yang dianutnya. Kepala sekolah yang progresif akan lebih demokratis, sementara yang esensialis mungkin lebih otoriter. Yang ketiga, evaluasi. Apa yang dianggap berhasil dalam manajemen ditentukan oleh nilai atau aksiologi dalam filsafat pendidikan yang dipilih. Itu dia materi tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Kesimpulan utamanya yaitu filsafat atau idealita dan manajemen realita adalah 2 dimensi yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Filsafat berfungsi sebagai arah dan fondasi nilai, sedangkan
manajemen berfungsi sebagai alat dan penggerak praktis. Itu dia materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.